Oke semuanya, kita mulai aja sesi kita sore ini ya teman-teman. Selamat sore semuanya, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan yang pasti tetap semangat ya untuk mengikuti sesi pembelajaran sejarah kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan dulu namaku ini, Michael Nicola Prayoga, teman-teman bisa panggil aku Michael aja. Aku saat ini kuliah semester 5 ya di Fakultas Hukum UB ya, Universitas Brawijaya. Aku mahasiswa dari angkatan 2020 dan di Bersinar ini aku ngajar sebagai salah satu tutor di mata pelajaran sejarah. Gitu. Yang akan kita pelajari hari ini adalah materi dasar sebetulnya teman-teman. Ini materi pengantar ya tentang pengantar ilmu sejarah. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Kurang lebih ada 4 pokok pembahasan ini teman-teman. Ada 4 topik ya. Yang pertama kita akan sama-sama belajar tentang pengertian dan definisi. Ya pastilah ya kalau kita mau mempelajari sesuatu pasti berangkat dulu dari definisinya, berangkat dulu dari pengertiannya. Terus yang kedua tentang manfaat nih, manfaat sejarah. Apa sih kita mempelajari sejarah? Manfaat secara praktisnya apa sih? Terus manfaat secara keilmuannya, itu sejarah punya manfaat apa? Nah, itu akan kita diskusikan di poin yang kedua ini. Yang ketiga, kita juga akan bicara tentang kedudukan ilmu sejarah. Apa itu kedudukan sejarah? Kita memandang sejarah itu sebagai apa? Nah, itu akan kita diskusikan di poin yang ketiga ini. Di poin yang keempat, terakhir kita juga akan belajar tentang tahapan penelitian sejarah. Apa aja yang mesti dilewati oleh seorang peneliti sejarah jika mau meneliti satu peristiwa sejarah. Gitu, teman-teman. By the way, tema minggu ini kan mata pelajaran favorit ya. Seperti biasa, bukan seperti biasa ya, seperti yang mungkin teman-teman bisa tebak lah. Aku ngajar sejarah di sini dan yang pasti mata pelajaran favoritku selama dari SD. SD dulu belum ada pelajaran sejarah, kan pelajaran IPS. Gitu. Pelajaran IPS bagian sejarah itu favoritku. SMP juga kan pelajaran IPS dan SMA aku juga minatnya di sejarah. Dan seperti yang ada di sini, minatku aku lebih condong ke sejarah Indonesia ya dibandingkan dengan sejarah dunia. Gitu teman-teman. Ngomong-ngomong kalau suaraku nanti agak bermasalah atau kurang kecil atau ternyata kecepatan gitu, teman-teman kabarin aja di chat ya, jadi nanti aku bisa menyesuaikan. Nah, kita mulai dari poin yang pertama ya, teman-teman, tentang pengertian sejarah. Gitu. Apa yang dimaksud dengan sejarah? Sebelum kita mengetahui satu ilmu, tentu kita mesti kenal dulu dong pengertiannya, definisi dari objek yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, aku ambil pengertiannya dari Britannica Encyclopedia ya, Encyclopedia Britannica, sumber yang aku sangat rujuk gitu ya, aku sangat rekomendasikan ke teman-teman. Keterbatasannya memang iya nggak ada dalam bahasa Indonesia, tapi ya nggak apa-apa teman-teman bisa sambil belajar mengasah keterampilan teman-teman juga berbahasa Inggris. Ya, Britannica Encyclopedia ya, penulisnya nggak tahu siapa ya, ini di sini cuma tulisannya The Editors of Encyclopedia gitu. Encyclopedia Britannica memberikan pengertian sejarah atau history ya sebagai satu disiplin yang mempelajari chronological record atau apa namanya ya, chronological record of events. Jadi apa tahapan sejarah apa peristiwa secara kronologis ya. Dan peristiwanya ini bukan peristiwa biasa gitu ya. Di sini dikatakan peristiwa yang affecting a nation or people, yang mempengaruhi satu bangsa, satu negara atau orang gitu. Itu peristiwa sejarah gitu ya. Dan dikatakan di sini based on a critical examination of source materials and usually presenting an explanation of their causes. Jadi ilmu sejarah itu didasari pada pertimbangan yang kritis terhadap sumber-sumbernya atau materinya, dan juga biasanya ilmu sejarah itu mencoba menyajikan ini explanation of their causes, penyebab dari satu peristiwa sejarah itu terjadi, kira-kira gitu. Ini penjelasan dari atau pengertian yang diberikan oleh Encyclopedia Britannica, teman-teman. Aku juga ambil satu pengertian dari ini sejarawan Indonesia ya, Ermoh Ali. Dia memberikan pengertian sejarah itu ada tiga pengertian gitu kurang lebih ya. Yang pertama itu bicara tentang perubahan-perubahan, kejadian-kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Ya, jadi
pengertian sejarah yang pertama itu bicara tentang perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa-peristiwa dalam kenyataan sekitar kita. Pengertian yang kedua menurut Muhammad Ali tadi adalah sejarah itu adalah cerita tentang perubahan-perubahan itu. Dan yang ketiga, ini biasanya kita kaitkan sejarah dengan pengertian yang ketiga, yaitu adalah ilmu yang bertugas untuk menyelidiki perubahan-perubahan tersebut. Jadi ini 3 definisi sejarah menurut R. Muhammad Ali. Nah, poin yang kedua tadi kan pertama pengertian definisi tentang sejarah, yang kedua kita akan sama-sama diskusi tentang tujuan atau manfaat sejarah. Aku pertama bicara dulu manfaat praktis gitu ya. Kan SNBT ya, sekarang kan namanya SNBT ya. SNBT 2023 itu kan udah full TPS gitu teman-teman. Ya pengetahuan skolastik lah, pengetahuan dasar ya, logika, bahasa, pengetahuan umum dan sebagainya. Bahasa Inggris juga ya. Nah, pertanyaan kalau udah tahu SNBT 2023 itu full TPS, ngapain lagi kita belajar sejarah? Kira-kira gitu kan. Teman-teman mungkin sempat berpikir begitu ya. Aku kalau di Bersinar ini, kalau pertemuan-pertemuan pertama, biasanya kalau buka kelas itu, aku pernah sampai 132 orang gitu teman-teman. Tapi sekarang cuma ada 12 orang ternyata. Dan mungkin ada dari sebagian kita yang bertanya gitu, ya ngapain lagi kita belajar sejarah, kan juga udah pasti full TPS. Ya udah kita memperkuat aja basis dari TPS yang mana itu akan diujikan dalam SNBT 2023 gitu teman-teman. Sebenarnya nggak sesederhana itu jawabannya teman-teman. Aku coba untuk ini dulu ya, manfaat praktis lah, based on experience ya, manfaat belajar sejarah gitu. Yang pertama, secara praktis ya, kita nggak bicara teori sejarah dulu di sini. Yang pertama, SNBT-nya emang full TPS nih, ya, pelajaran dasar tadi tuh, logika, terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Tapi ujian mandiri lainnya gimana? Kita kan belum tahu nih, apakah akan pakai nilai SNBT, nilai rapot, atau bahkan ada ujian akademiknya seperti kayak di ujian-ujian kayak SIMAK UI dan sebagainya. Aku kan 2020 nih, bareng sama sistemnya hampir sama seperti teman-teman yang cuma ujiannya TPS aja. Tapi di angkatanku itu beberapa ujian mandiri yang pakai ujian tulis gitu ya, SIMAK, itu masih menggunakan nilai masih memasukkan subtes pelajaran akademik, sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi, dan sebagainya gitu teman-teman. Jadi SNBT-nya memang full TPS, tapi belum tentu kan ujian mandiri lainnya juga akan full TPS juga, atau hanya akan berdasarkan nilai ujian SNBT atau ujian raport. Jadi itu pertama, masih ada ujian yang mesti kita selesaikan. Jadi siapa tahu ada subtes sejarah di sana dan teman-teman pasti butuh pelajaran sejarah. Yang kedua pasti belajar sejarah untuk persiapan ujian sekolah kan. Teman-teman masih ada ujian sekolah gitu ya, atau UAS kan masih ada juga ya di tahun 2023. Harusnya kan gitu ya. Terus yang ketiga, ini juga penting nih, aku mengalami sendiri kebetulan ini, belajar sejarah untuk bekal materi kuliah gitu. Walaupun bukan mahasiswa jurusan sejarah. Ini aku ngalamin sendiri teman-teman. Di semester 4 kemarin aku kan mahasiswa hukum ya, bukan mahasiswa sejarah, bukan mahasiswa FIB jurusan sejarah. Tapi ternyata banyak materi-materi sejarah yang sebelumnya aku udah ajarkan itu bermanfaat waktu aku ambil mata kuliah hukum gitu. Semester lalu, semester 4 ya, bulan Januari sampai bulan Juni gitu lah kira-kira ya. Aku kan ngambil satu mata kuliah yang namanya mata kuliah hukum laut internasional. Ya. Di mata kuliah hukum laut internasional itu ternyata ada satu materi, yaitu sejarah hukum laut Indonesia, kurang lebih gitu. Nah, di situ disinggung tuh tentang deklarasi Juanda, disinggung tentang Indonesia sebagai negara kepulauan, yang mana itu aku pernah ajarkan di mata kuliah di subbab tentang demokrasi terpimpin, teman-teman. Jadi waktu aku diajarin itu ya udah tahu, karena sebelumnya aku udah pernah belajar ini dan bahkan udah pernah mengajar materi ini tentang deklarasi Juanda dan sebagainya. Itu cuma satu contoh. Ada lagi contoh misalnya hukum agraria. Aku ngambil mata kuliah hukum agraria dan di sana ada juga penjelasan tentang sejarah hukum agraria di Indonesia. Yang mana itu kita bisa tarik sampai ke tahun 1870, itu era-era tanam paksa, kurang lebih era-era seperti itu, era-era pemerintahan kerajaan Belanda di Indonesia, era Hindia Belanda saat itu.
di mana saat itu pemerintah mengeluarkan undang-undang agraria. Itu sebelumnya aku juga udah sempat pernah baca-baca, belajar, dan aku kayaknya juga sempat pernah mengajarkan itu. Jadi sedikit banyak pelajaran sejarah ini nggak akan teman-teman tinggalkan semuanya. Teman-teman akan tetap pakai, dan teman-teman pelajaran sejarah itu akan tetap aplikatif gitu ya, bermanfaat di perkuliahan teman-teman, sekalipun teman-teman nggak akan ambil jurusan ilmu sejarah gitu kira-kira ya. Terus yang keempat, pastilah nambah pengetahuan gitu. Dan aku juga mau bilang sama teman-teman di sini, jangan lagi kita mengkotak-kotakan ilmu gitu teman-teman. Sekarang ini kayaknya udah nggak zaman lah kita mengkotak-kotakan ilmu ya. Ilmu misalnya teman-teman mau ambil jurusan hukum, terus belajarnya hukum aja. Terus atau misalnya ekonomi, belajarnya ekonomi aja, komunikasi aja. Kayaknya sekarang udah nggak terlalu nggak terlalu zaman lah kita mengkotak-kotakan ilmu teman-teman. Bahkan aku walaupun ngajar sejarah ya, aku juga butuh ilmu-ilmu lain di luar ilmu sejarah untuk memahami satu peristiwa sejarah. Gampangnya kira-kira gitu. Misalnya nih, kita bicara tentang VOC ya. VOC itu kan didirikan 1602 sampai 1602 di Ambon, dan 1619 itu dipindahkan ke Batavia, ke Jakarta gitu. Dan selama di Ambon itu 1602 sampai 1619, VOC menerapkan politik kebijakan yang namanya ekstirpasi. Jadi pohon-pohon rempah-rempah di Kepulauan Maluku itu ditebangin dan dibakar. Tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk memastikan harga rempah-rempah di pasaran Eropa itu tetap tinggi. Nah, untuk mengerti ini, nggak cukup kita cuma ngerti sejarah. Kita mesti ngerti ekonomi. Kita mesti ngerti permintaan dan penawaran. Kira-kira gitu. Untuk bisa memahami konsep ini. Kira-kira gitu ya. Jadi, jangan lagi kita mengkotak-kotakan ilmu. Terus yang kelima, manfaat praktisnya adalah melatih kita untuk berpikir secara menyeluruh. Kita kalau belajar sejarah, nggak bisa cuma berpikir pada satu topik, satu bab, satu materi gitu. Kita mesti melihat itu secara keseluruhan. Kayak tadi aku minatnya sebetulnya ke sejarah Indonesia. Tapi nggak bisa kita bicara sejarah Indonesia tanpa bicara sejarah dunia. Misalnya, kita nggak bisa bicara tentang pendudukan Jepang di Indonesia tanpa bicara Perang Dunia II, gitu misalnya. Karena Jepang itu masuk ke Indonesia kan berbarengan dengan Perang Dunia II ya. Bulan Maret 1942 itu kan Jepang masuk ke Indonesia. Sebelumnya bulan Desember 1941 Jepang itu barusan ngebom Pearl Harbor di Hawaii. Itu kan ada kaitan dengan Perang Dunia II, yang mana juga ada kaitan dengan sejarah itu kan sejarah dunia, yang mana juga ada kaitannya dengan sejarah Indonesia. Jadi salah satu manfaatnya kita kalau belajar sejarah itu melatih kita untuk berpikir secara menyeluruh. Nah, ini baru kita bicara tentang teori sejarah nih. Kegunaannya atau manfaat sejarah itu sebagai apa? Yang pertama jelas edukatif ya. Sejarah memberikan nilai-nilai pendidikan. Sejarah bisa dikaji secara ilmiah. Nanti itu kita akan pelajari di poin-poin yang selanjutnya. Edukatif sudah jelas ya, memberikan nilai-nilai pendidikan. Yang kedua inspiratif ya. Sejarah memberikan nilai-nilai keteladanan dan motivasi. Aku kalau teman-teman mungkin bisa cek di beberapa video YouTube ya bersinar, aku juga pernah buka kelas tentang topik-topik lain gitu ya, dan aku sering mengaitkan gitu keteladanan apa yang ada dalam tokoh-tokoh sejarah gitu, dalam satu peristiwa sejarah. Misalnya kita bicara tentang sidang PPKI ya 18 Agustus 45 untuk mensahkan dasar negara. Sebelum sidang PPKI 18 Agustus 45 itu paginya tanggal 18 Agustus itu Hatta dan beberapa golongan Islam dari pihak golongan Islam itu mereka berkumpul dan membahas mengenai 7 kata yang dipersoalkan dalam Piagam Jakarta itu. Nah, itu kan memberikan kita nilai keteladanan gitu, bahwa kepentingan bangsa dan negara itu harus diutamakan daripada kehendak atau keinginan dari kelompok. Itu sejarah memberikan atau bermanfaat untuk memberikan nilai-nilai inspiratif. Yang ketiga ya pasti rekreatif ya, sejarah memberikan kesenangan atau hiburan. Teman-teman main ke museum atau teman-teman menonton film sejarah gitu, itu kan sejarah yang memiliki manfaat rekreatif gitu teman-teman. Nah, ini ada satu kutipan dari R. Moh Ali ya, bagian
dari bukunya ini nih, Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, di bagian pendahuluan, dia mengatakan bahwa sejarah penting untuk mengetahui tingkat-tingkat perjuangan serta hasil perjuangan kita sejak zaman dahulu. Sejarah mempunyai arti yang lebih mulia daripada sekedar bahan untuk dihafalkan. Nah, ini pentingnya. Sejarah itu mempunyai arti yang lebih dari sekedar hafalan gitu. Sejarah melukiskan riwayat hidup bangsa, melukiskan suka duka, menggambarkan lembah penderitaan serta puncak kejayaan kita menuju kehidupan kebangsaan yang bebas, adil, makmur, dan bahagia. Nah, ini mungkin kita suka berpikir sejarah itu cuma ngafal-ngafalin tahun, cuma ngafal-ngafalin nama, ngafal-ngafalin tanggal gitu. Nggak sesederhana itu. Aku bahkan kadang di beberapa details gitu, aku nggak hafal tanggalnya, nggak hafal tahunnya, gitu, nggak hafal namanya. Tapi yang dituntut dari kita belajar sejarah, khususnya untuk level ujian-ujian gini, teman-teman, adalah bagaimana kemampuan kita mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, kira-kira gitu ya. Untuk apa sih manfaat kita belajar sejarah dan apa yang dituntut dari pelajaran sejarah. Sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan sebelum aku lanjut? Ada? Sama kalau ada kendala suara gitu, boleh tolong dikabarin ya teman-teman. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, kedudukan ilmu sejarah. Pertanyaan buat kita sekarang adalah kita ini mau memandang atau menempatkan sejarah itu sebagai apa? Apakah sebagai sebuah kisah saja, atau sebagai sebuah peristiwa saja, atau sebagai ilmu saja gitu. Nah, kita mau memandang, melihat sejarah itu sebagai apa? Menempatkan sejarah itu sebagai apa? Atau simpelnya gini, gimana sih kita melukiskan sejarah itu? Kita menaruh sejarah itu di dalam hal apa gitu, kira-kira gitu ya. Ini akan kita diskusikan dalam materi ini, kedudukan ilmu sejarah. Nah, kita biasa bicara kedudukan sejarah itu ada 4, teman-teman. Sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, sama sejarah sebagai seni, teman-teman. Ini 4 ini yang biasanya kita dudukan. Sejarah itu kita dudukan sebagai 4 posisi ini. Kita dudukan di 4 posisi ini. Nah, kita bahas satu-satu sekarang. Sejarah sebagai peristiwa, ini yang pertama. Sejarah sebagai peristiwa berarti sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan bersifat unik. Ya. Ini juga salah satu sifat sejarah. Aku nggak masukkan di slide ini, aku cuma singgung sedikit aja ya. Sejarah sifatnya unik, artinya hanya sekali saja terjadi. Bisa peristiwa sejarah itu diperingati. Ya. 17 Agustus 45 itu proklamasi kemerdekaan kita hanya terjadi sekali kan. 17 Agustus 45. Tapi setiap tahun kita peringati gitu. Jadi sifat sejarah itu unik. Peristiwa ini berarti penting bagi kehidupan seorang atau masyarakat. Nah, ini tadi ingat ya definisinya Ensiklopedia Britannica tadi, bahwa sejarah itu event yang affecting a nation or a people, gitu kan, mempengaruhi atau berarti penting bagi kehidupan seseorang atau suatu masyarakat gitu. Dan peristiwa ini, sejarah ini bisa ditelaah dari fakta-fakta yang ada. Nah, di sini kita bicara tentang dimensi objektif nih. Objektivitas dari sejarah. Dimensi subjektifnya ada, nanti kita bahas di slide yang berikutnya. Contoh sejarah sebagai peristiwa tadi ya, proklamasi kemerdekaan RI tahun 45, terus revolusi Bolshevik Oktober 1917. Itu kan adalah satu sejarah sebagai peristiwa gitu. Terus yang kedua, sejarah sebagai kisah ya. Artinya adalah rekonstruksi peristiwa yang disusun berdasarkan catatan. Nah, ini perhatikan 3 kata ini teman-teman, ini catatan, kesan atau tafsiran masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ya, jadi catatan, kesan atau tafsiran masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, karena sejarah sebagai kisah ini disusun berdasarkan kesaksian perorangan, kesaksian seseorang yang mana tadi dipengaruhi oleh catatannya, dipengaruhi oleh kesannya, dipengaruhi oleh tafsirannya, maka ada dimensi subjektif di sini. Jadi tadi kalau bicara sejarah sebagai peristiwa itu dimensinya objektif, sedangkan di sini kita bicara sejarah sebagai kisah dan di sini sejarah berdimensi subjektif gitu. Bergantung pada kesaksian seseorang ini. Karena balik lagi itu kan dipengaruhi oleh catatannya. Lengkap nggak ingatan dia tentang peristiwa sejarah itu, lengkap atau
Terus kesannya, apakah saat dia menceritakan sejarah itu, menyampaikan satu kesaksian tentang suatu peristiwa sejarah itu, dipengaruhi oleh kesan tertentu gitu, entah positif atau negatif gitu. Itu kan sedikit banyaknya berpengaruh ya teman-teman. Dan juga tafsiran ya. Dia mungkin melihat satu peristiwa sejarah dan menafsirkan itu dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Atau intinya dia bisa menafsirkan itu terkait peristiwa sebelumnya, dia bisa mengkaitkan itu, atau mungkin dia bisa melihat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya satu peristiwa sejarah. Itu kan mempengaruhi kesaksian seseorang ya teman-teman. Dan inilah kita mengatakan sejarah sebagai kisah itu mempunyai dimensi subjektif. Nah, sejarah sebagai ilmu selanjutnya. Untuk dapat dikatakan sebagai ilmu, sesuatu ya, segala hal gitu, kalau mau dikatakan sebagai ilmu apapun itu ya, biologi, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya, itu dia setidaknya harus, bukan setidaknya, dia harus mempunyai 4 item sini teman-teman, 4 hal ini, 4 kriteria ini teman-teman. Yang pertama, dia harus memiliki objek. Ada objek penelitiannya nih, yang kita mau pelajari, yang mau kita kaji itu apa objek. Kalau nggak ada objeknya, ya gimana mau disebut sebagai ilmu, kan kira-kira gitu ya. Yang kedua, dia memiliki metode. Ada tahapan yang mesti dilalui seseorang kalau dia mau mengkaji objek kajiannya. Gitu. Kira-kira ngerti teman-teman? Ada metode. Teman-teman nanti kalau udah jadi mahasiswa juga akan belajar tentang metode penelitian misalnya. Metode penelitian bidang ilmu teman-teman, misalnya metode penelitian sosial ya, ada metode penelitian sosial. Kalau aku metode penelitian hukum, ada metode penelitian hukum. Jadi sejarah pun sama, ada metodenya yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji satu objek penelitiannya. Dalam hal ini objek penelitiannya adalah peristiwa sejarah. Terkait dengan metode ini nanti kita akan bahas di poin yang terakhir. Selanjutnya, sejarah itu, ilmu itu juga harus disusun secara sistematis gitu. Jadi bukan kayak ini teman-teman, kalau aku kan sebagai tutor dapat silabus ya, dan di silabus itu ada susunannya secara sistematis gitu, mulai dari pengantar, terus nanti ada sejarah Indonesia, nanti mulai dari kerajaan Hindu-Buddha, terus nanti bangsa Hindu-Buddha, terus kerajaan-kerajaan Islam, terus nanti bangsa Barat, Eropa, Portugis, Spanyol itu masuk, terus nanti baru Belanda, Inggris, baru nanti Belanda lagi masuk, terus kemudian Jepang, Indonesia merdeka, terus seterusnya sampai sekarang, kira-kira gitu. Itu kan ada satu susunan secara sistematis dalam bidang ilmu sejarah. Terus yang keempat, bersifat universal. Ya, jadi karena objektivitasnya itulah yang menjadikan dia bersifat universal. Bagaimana dengan sejarah? Ya, sejarah tadi aku udah sempat singgung ya, ada objeknya. Objeknya yaitu peristiwa sejarah. Ada metodenya, nanti kita akan bahas. Terus disusun juga secara sistematis dan bersifat universal. Nah, ini ada satu contoh bacaan gitu teman-teman ya. Aku kutip dari Herodotus. Herodotus ini dinobatkan sebagai bapak ilmu sejarah. Kenapa bapak ilmu sejarah? Karena dia pertama kali mengaplikasikan metode penelitian sejarah gitu. Dia menulis satu buku judulnya The History, teman-teman. The History. Ya, Historia kalau nggak salah dalam bahasa Yunani-nya. Dan di bagian awal pendahuluan buku itu dia menuliskan kalimat berikut ini. Nanti aku terjemahkan ya seperti biasa ya. This is the showing forth of the inquiry of Herodotus of Halikarnassos. Ini menunjukkan inquiry ya, penyelidikan atau penelitian dari Herodotus of Halikarnassos. Herodotus dari Halikarnassos. To the end that neither the deeds of men may be forgotten by lapse of time, nor the works great and marvelous which have been produced, some by Hellenists and some by barbarians, may lose their renown. To the end, yang mana bertujuan, jadi penelitian Herodotus ini bertujuan untuk supaya jangan sampai ya, neither the deeds of men may be forgotten, pekerjaan manusia atau perbuatan manusia itu dilupakan oleh karena waktu, begitu juga dengan karya-karya mereka yang besar, menakjubkan, dan yang agung dan menakjubkan, ya, great and marvelous, yang mana sebagian dihasilkan oleh Hellenis, itu maksudnya orang-orang Yunani, and some by barbarians, barbarian bahasa Indonesianya sebetulnya, itu biasanya
digunakan untuk merujuk orang bangsa lain yang bukan bangsa Yunani gitu kira-kira ya. Jadi mungkin bangsa Jerman saat itu, bangsa-bangsa lain yang bukan Yunani pokoknya itu mereka sebut sebagai barbarian. Jadi balik lagi aku rangkum di sini, tujuan dari penyelidikannya Herodotus yaitu untuk memastikan supaya perbuatan manusia itu tidak dilupakan karena waktu, dan juga pekerjaan mereka yang pekerjaan mereka yang agung dan menakjubkan itu yang dikerjakan oleh orang-orang Yunani dan juga orang-orang non Yunani itu kehilangan renown itu kehilangan pengaruhnya, kehilangan pengakuannya kira-kira gitu ya. And especially that the causes may be remembered for which this wage war with one another. Dan secara khusus penyebab-penyebabnya itu diingat karena penyebab-penyebab inilah yang menyebabkan terjadinya perang satu sama lain. Jadi di sini kita melihat di sini kan ada tulisannya di Inquiry of Herodotus. Berarti penekanannya di sini adalah sejarah sebagai ilmu gitu teman-teman. Adapun apa yang dikaji oleh Herodotus di sini yaitu tentang perang itu adalah objeknya. Cara Herodotus mengkaji ini tadi sebagai ilmu dan ada objeknya yaitu perangnya, dan apa yang dituliskan oleh Herodotus itu bisa kita anggap sebagai kisah. Karena kan kita nggak mungkin juga memisahkan dimensi subjektif yang mungkin ada pada diri Herodotus. Kira-kira gitu teman-teman. Itu terkait tadi sejarah sebagai peristiwa kisah dan sebagai ilmu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum aku lanjut ke yang selanjutnya yaitu sejarah sebagai seni teman-teman. Ada pertanyaan? Enggak ya, next. Oke, kita lanjut. Nah, ini baru kedudukan sejarah yang keempat, yaitu sejarah sebagai seni. Ini sebetulnya berkaitan dengan penulisan sejarahnya, ya. Jadi bukan pencarian faktanya atau berkaitan dengan apa, tapi berkaitan dengan penulisan sejarah atau berkaitan dengan penyajian fakta-fakta sejarah yang sudah kita peroleh. Seringkali penulisan atau penyajian fakta sejarah perlu disajikan dengan memperhatikan aspek estetika, gitu, keindahan. Supaya pembaca dari hasil kajian sejarah kita nggak bosen gitu. Kita perlu menggunakan atau memaparkan itu dengan memperhatikan aspek estetika atau keindahan. Caranya gimana? Bisa dengan menggunakan majas gitu ya. Digambarkan secara imajinatif, dituliskan dengan emosi. Jadi emosi pembaca itu digugah dengan membaca karya sejarah kita, emosi pembaca itu digugah dan lain sebagainya. Jadi tadi ya digunakan majas, gaya bahasa, terus digambarkan secara imajinatif gitu. Pembaca dirangsang imajinasinya, dicoba untuk memaksa pembaca untuk berimajinasi gitu ya, dituliskan dengan emosi dan sebagainya. Agak sulit kalau kita nggak pakai contoh, jadi aku akan berikan contoh khusus gitu teman-teman. Ini ada satu wacana, satu bacaan yang aku kutip dari buku ini, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Ini salah satu buku biografi yang paling otoritatif tentang Bung Karno gitu. Bukan autobiografi Bung Karno yang ditulis langsung oleh Bung Karno, bukan. Ditulis oleh Cindy Adams. Ini adalah wartawan dari Amerika Serikat gitu. Dan Cindy Adams saat dia menjelaskan tentang proklamasi, tentunya Cindy Adams ini menulis berdasarkan data-data dari atau kesaksian dari Bung Karno pastinya. Dia menuliskan begini, mungkin karena ini ditulis oleh wartawan juga, jadi bisa lebih indah gitu dibandingkan dengan kalau mungkin ditulis langsung oleh Bung Karno gitu ya. C.D. Adams dia menuliskan peristiwa proklamasi itu sebagai, kira-kira dia melukiskan gini, pada pukul 9 ya, proklamasi kan jam 10 ya, 17 Agustus 45 jam 10. Pada pukul 9 kira-kira 500 orang berdiri di depan beranda rumahku ya, rumah Bung Karno itu. Sekarang Bung, sekarang rakyat berteriak. Bacakan proklamasi sekarang, setiap orang berteriak kepadaku. Oke, kita stop dulu ya teman-teman. Di sini ada 500 orang tadi kan, 500 orang. Terus di sini dibilang setiap orang berteriak kepadaku. Mungkin nggak 500 orang ini semuanya berteriak bersama-sama. Gitu. Kalau misalnya kita baca di sini, setiap orang berteriak kepadaku, berarti logikanya ya 500 orang ini berteriak semuanya gitu kan. Masing-masing dari mereka berteriak. Agak nggak mungkin ya, mau seberisik apa tempat itu, mau segaduh apa tempat itu, Jepang bisa datang
Ini ada apa ribut-ribut, dan akhirnya proklamasi mungkin dibatalkan karena saat itu kan Jepang masih ada di Indonesia, di Jakarta masih ada. Mereka menyerah 15 Agustus 45 dan ada perintah dari sekutu untuk Jepang menjaga supaya jangan sampai Indonesia ini terjadi chaos, terjadi kegaduhan. Gitu. Kalau rame-rame, terlalu rame, ya Jepang bisa datang. Gitu. Setiap orang berteriak kepadaku. Nggak mungkin kan? Jadi maksudnya apa? Setiap orang di sini kemungkinan Cindy Adams menggunakan gaya bahasa, gitu. Menggunakan majas, synecdoche, yang mana sebagian itu diambil untuk menyebut semuanya gitu. Sedangkan semuanya kadang dipakai untuk menyebut sebagian. Kira-kira gitu ya teman-teman, kan mungkin udah ada gambaran tentang majas synecdoche. Mungkin cuma ada 5 orang, mungkin cuma ada 3 orang yang berteriak minta supaya ayo bacakan sekarang. Tapi 3 orang itu, 5 orang itu diambil untuk mewakili 500 orang yang hadir ini. Sehingga di sini dikatakan setiap orang berteriak kepadaku. Kita lanjut ya. Hatta belum datang, kataku, kata Bung Karno. Jadi Cindy Adams ini juga pakai point of view dari orang pertama. Gitu, ya. Aku tidak mau membacakan proklamasi tanpa Hatta. Pada momen yang kritis dalam sejarah ini, perhatikan ya, Soekarno dan Indonesia menunggu kedatangan Hatta. Perhatikan di sini ya, Soekarno dan Indonesia menunggu kedatangan Hatta. Tadi di awal kan udah dibilang, yang datang cuma 500 orang. Apakah 500 orang ini, apakah seluruh orang Indonesia saat itu yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini jumlahnya 500 orang? Kan enggak kan? Tapi kenapa di sini dikatakan Soekarno dan Indonesia? Ya simply karena 500 orang itu dianggap sebagai representasi dari orang Indonesia secara keseluruhan. Lagi-lagi di sini Cindy Adams menggunakan majas synecdoche tadi, gitu. Dia menggambarkan 500 orang ini sebagai bagian dari rakyat Indonesia saat itu, yang aku sendiri nggak tahu ya jumlahnya saat itu berapa. Tahun 45 itu ada berapa rakyat Indonesia. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi kira-kira kita bisa lihat di sini ada aspek estetikanya, ada aspek seninya, ada aspek keindahan kebahasaan yang coba dipakai oleh penulis sejarah, dalam hal ini Cindy Adams, ketika dia menggambarkan satu peristiwa sejarah. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya, sebelum kita lanjut ke tahapan penelitian sejarah. Oke lah, kita mungkin bisa next ya. Udah berapa nih? Setengah jam lebih. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan penelitian sejarah. Gimana caranya kita untuk meneliti satu peristiwa sejarah? Kita udah ada nih yang kita mau kaji satu peristiwa ini. Misalnya nanti 50 tahun lagi gitu anak cucu kita mau meneliti tentang bagaimana COVID-19 di Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2022 gitu misalnya. Dia mau meneliti itu, teman-teman. Apa aja tahapan-tahapan yang harus dia lalui? Atau mungkin kita mau meneliti sejarah tentang, nggak usah yang terlalu besar-besar. Mungkin sejarah hidup kita, sejarah keluarga kita, apa yang kita perlu lakukan? Ada 4 tahapan, teman-teman. Tahapan yang pertama, ini sebetulnya teman-teman nalar sendiri juga harusnya dapat gitu. Cuman dalam buku-buku mereka menggunakan istilah teknis gitu. Jadi di sini aku lebih memperkenalkan istilah teknisnya. Gitu. Kalau konsepnya harusnya teman-teman udah dapat gitu kira-kira gambarannya. Tahapan pertama, heuristik. Heuristik itu adalah pengumpulan sumber-sumber sejarah yang kita bisa peroleh. Ya. Jadi di sini peneliti sejarah mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan. Perhatikan ini, yang relevan. Yang nggak relevan yang nggak usah dikumpulin gitu kira-kira gitu ya. Yang relevan dengan apa? Dengan objek kajiannya, objek penelitian, dengan peristiwa sejarah yang dia mau kaji. Sumber sejarah itu ada apa? Kita bisa bagi sumber sejarah itu sebagai dengan dua kelompok gitu. Berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sifat. Berdasarkan bentuknya ada sumber lisan, tertulis, dan benda. Lisan ini ya kesaksian pelaku sejarah, itu kan sumber lisan, cerita dari pelaku-pelaku sejarah gitu ya. Itu kan sumber lisan ya. Terus sumber yang tertulis ya ada surat, ada apa misalnya kita mau meneliti misalnya tentang sejarah perumusan Pancasila gitu misalnya. Itu kan ada risalah sidang BPUPKI itu. Kita rujuk itu dan itu adalah
benda atau sumber sejarah yang sifatnya tertulis, dan juga ada benda-benda gitu ya, benda apa ya, katakanlah candi atau ya barang-barang peninggalan gitu lah. Itu kan benda dan itu termasuk dari sumber sejarah. Itu tadi sumber sejarah berdasarkan bentuknya, yang kedua berdasarkan sifatnya, primer dan sekunder. Sumber sejarah primer itu adalah sumber sejarah yang langsung berkaitan dengan pelaku sejarah, berkaitan dengan peristiwa sejarah, atau bisa juga sumber yang diciptakan pada saat peristiwa sejarah itu terjadi, kira-kira gitu ya. Itu sumber primer. Jadi misalnya tulisan tangan, naskah proklamasi, itu kan ada yang diketik sama ada yang ditulis tangan sama Bung Karno gitu. Itu adalah sumber primer, teman-teman. Kenapa? Karena itu dibuat langsung oleh pelaku sejarah, yang tulisan tangan ditulis langsung oleh Bung Karno, yang ketikan itu diketik langsung oleh Sayuti Milik, dan itu dibuat pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan, gitu kan. Jadi itu adalah sumber primer. Terus sumber sekunder apa ya? Kita bisa ambil dari buku-buku gitu, misalnya ada orang menulis tentang buku sejarah gitu. Kita bisa rujuk buku itu, kita bisa ambil, atau orang menulis tentang di surat kabar atau menulis ya ensiklopedia atau apa gitu. Itu kita bisa rujuk, dan itu sejarah sebagai sumber primer. Sampai sini tadi ada yang on mic mau tanya atau? Oke, nggak ada ya, kita lanjut ya. Verifikasi tadi, sumber-sumber sejarah yang relevan kita udah kumpulin, kita udah ambil, dan kita udah pilah-pilah gitu ya. Terus kita mesti verifikasi lagi nih. Verifikasi itu kan simpelnya kita menguji lagi keabsahannya. Apakah ini betul-betul sumber sejarah yang otentik, sumber sejarah yang bisa kita gunakan. Itu verifikasi. Cara untuk memverifikasi sumber sejarah itu dua, ya, kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal itu bicara tentang kita uji, verifikasi secara fisik, gitu. Fisik. Jadi misalkan ini, katakanlah ini satu benda sejarah. Fisiknya ya gimana? Apakah katakanlah ini ada satu dokumen gitu berupa buku ya. Kita lihat tahun terbitnya. Itu kan ciri fisiknya. Apakah itu adalah waktu yang sesuai dengan peristiwa yang kita teliti, misalkan gitu. Itu tadi kritik eksternal, kritik fisiknya. Atau kalau misalnya benda, katakanlah ini ada satu prasasti gitu ya. Kita mau uji ini dari tahun berapa, itu kan bisa menggunakan uji karbon. Kalau sekarang ada namanya uji karbon. Aku nggak terlalu ngerti cara kerja karbonnya itu gimana. Jadi, tapi simpelnya, dalam satu benda itu kan ada, ini sebetulnya yang ngerti mungkin orang kimia ya teman-teman. Tapi ini yang aku tangkep tentang uji karbon itu ya. Di dalam satu benda itu kan ada senyawa-senyawa gitu ya. Ada karbon-karbon apalah, senyawa kimia apalah gitu ya. Dan senyawa itu ada umurnya. Jadi kalau kita uji karbon satu benda, katakanlah ini kita mau uji karbon dari 1000 tahun lalu misalnya benda ini, terus kita mau uji karbon, nanti dilihat itu karbon-karbon yang masih ada itu apa, karbon-karbon yang udah nggak ada itu apa kira-kira. Nanti kita dapat kemungkinannya. Dan dari situ mereka menelusuri itu berdasarkan usia karbon itu. Katakanlah bisa dapat angka misalnya 1000 tahun. Nanti itu dikonversi sedemikian rupa sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan kemungkinan benda itu dibuat pada tahun berapa, pada era apa. Dan ini akan sangat relevan dengan penelitian sejarah. Itu tadi ya, kritik secara eksternal berdasarkan fisiknya. Terus yang kedua, berdasarkan internal. Kita kritik berdasarkan substansinya. Benar nggak sih ini, misalnya ada satu sumber sejarah mengatakan A, gitu ya. Apakah pernyataan ini bisa didukung oleh sumber-sumber lainnya? Apakah bisa dikonfirmasi oleh sumber-sumber lainnya? Kalau memang bisa dikonfirmasi, ya berarti itu bisa kita kita bisa terima gitu. Itu verified dan kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Itu tadi dua metode kritik eksternal dan kritik internal dalam tahapan verifikasi sumber-sumber sejarah. Tadi kan sumbernya udah kita kumpulkan, terus kita verifikasi, oke nih, verified, absah, otentik sumbernya, kita bisa pakai sebagai sumber sejarah. Selanjutnya ya berarti sumber-sumber sejarah itu karena udah pasti nih, udah benar, udah absah, udah verified, kita
kita tinggal tafsirkan aja, kita susun sedemikian rupa sehingga akhirnya menghasilkan satu fakta sejarah. Supaya kita, ini aku tulis di sini, agar dapat mengetahui keseluruhan fakta sejarahnya itu seperti apa. Nah, setelah kita udah dapat gambarannya, kita udah dapat big picture-nya, kita dapat keseluruhan gitu poinnya, tahapan selanjutnya ya kita lakukan penulisan sejarah atau historiografi. Ini tadi ya, historio kan historia, sejarah, dan grafi itu kan, grafi itu kan tulisan kira-kira. Jadi historiografi ya tahapan penulisan sejarah. Ini aku kasih contoh 3 buku yang mungkin relevan, itu berkaitan dengan penelitian sejarah tadi ya. Cindy Adams kan teman-teman udah lihat di awal juga. Terus ini ada Sartono Kartodirjo, ya salah satu begawan sejarah Indonesia ya, profesor sejarah dari UGM kalau nggak salah ya. Beliau menulis satu buku tentang pemberontakan petani Banten 1888. Terus ada Kuasa Ramalan, ini dari Peter Carey, Profesor Peter Carey, itu sangat terkenal sekali. Dia orang Inggris teman-teman. Tapi ada minat dan dia meneliti tentang Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa. Ya aku pernah ikut seminar dia dan wah itu keren banget dia orang itu teman-teman. Dia menulis 3 jilid buku ini, yaitu Kuasa Ramalan, menceritakan tentang keseluruhan Pangeran Diponegoro. Jadi itu tadi sekilas tentang tahapan penelitian sejarah, mulai dari heuristik, pengumpulan sumber-sumber sejarah, terus kemudian sumber-sumber sejarah itu mesti diverifikasi, ya. Yang ketiga, sumber sejarah itu mesti ditafsirkan. Kalau udah diverifikasi dan ternyata verified, ternyata benar, sumber sejarah itu ditafsirkan, disusun nih fakta-fakta sejarahnya kita susun sehingga kita bisa mendapatkan keseluruhan big picture dari peristiwa sejarah yang kita kaji. Baru yang keempat, setelah diinterpretasi, ditafsirkan, baru dituliskan dalam bentuk karya tulis sejarah gitu. Dan again, kita bisa pakai pendekatan sejarah sebagai seni dalam hal penulisan sejarah. Itu teman-teman materi kita ya. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi khususnya, dan teman-teman yang mau traktir bersinar juga boleh. Ini teman-teman bisa langsung scan QR aja. Terutama presensi ya, apa yang kurang dari sesi pengajaran kali ini supaya kita bisa improve. Nah, sambil nunggu, aku open teman-teman kalau masih mau ada Q&A, nggak yang berkaitan dengan sejarah, nggak berkaitan dengan materi ini juga nggak apa-apa. Atau yang nggak berkaitan dengan sejarah juga nggak apa-apa, berkaitan dengan kuliah, jurusan atau apa, nggak apa-apa teman-teman, boleh. Masih ada waktu, mungkin sekitar ya 5-10 menit teman-teman. Sambil izin minum ya teman-teman. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Boleh tahu dong. Aku kuliah semester 5 di FAUB, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Aku masuk di tahun 2020. Gitu, ada lagi mungkin? Ada lagi nggak nih? Kalau nggak ada, kita bisa akhiri ya teman-teman. Sabar, aku buka di yang satu lagi. Boleh. Ya, ini
Ini nggak berkaitan dengan, ini nggak apa direct message ke aku, tapi aku bacain aja. Nggak apa-apa sih kalau langsung di everyone juga. Nggak berkaitan dengan sejarah, tapi mau nyanyi tentang jurusan hukum. Boleh, boleh. Apapun teman-teman ya, mau tanya tentang jurusan, tentang kuliah apa, boleh teman-teman. Kita masih ada waktu. Ya. Sejauh ini menurut kakak jurusan hukum itu gimana kak, seru atau gimana gitu? Karena aku minat hukum. Sejauh ini ya seru banget. Aku bilang seru banget. Karena emang aku dari awal pengen masuk hukum gitu ya. Dan mitos-mitos yang aku bilang itu mitos konyol ya. Hukum itu mesti menghafal semua peraturan, itu kan nonsens dan konyol, dan aku nggak pernah mengalami itu seumur jadi mahasiswa ini teman-teman. Dan ada beberapa dosenku yang nggak terima dibilang kalau hukum itu ilmu hafalan gitu. Hukum itu lebih penekanannya adalah pada pemahaman gitu teman-teman. Ya kita kalau sering-sering baca undang-undang ya pasti nyantol gitu, nyantol di kepala kita. Tapi itu yang ditekankan bukan hafalannya teman-teman. Yang ditekankan adalah pemahaman kita, bagaimana menerapkan hukum itu, bagaimana pasal itu atau aturan itu kita bisa terapkan. Dan untuk menerapkan itu ada yang namanya asas. Jadi sebetulnya yang penting itu asas teman-teman, bukan sekedar peraturan perundang-undangannya gitu. Kalau ditanya seru atau gimana, seru. Ada beberapa, ya pastilah kita kan kalau kuliah kita belajar apapun itu kan ada mata pelajaran favorit, ada materi yang kita suka gitu ya. Ya hukum juga sama, ada materi yang aku suka gitu. Dan by the way nanti biasanya kalau masuk fakultas hukum teman-teman akan dibagi ke dalam konsentrasi-konsentrasi gitu. Kan pasti udah ada nih, ada yang lebih minatnya ke hukum pidana yang ngurusin tentang kriminalitas gitu. Atau minatnya ke hukum perdata yang mengurusi apa namanya, harta benda perjanjian dengan orang lain gitu. Itu kan ada yang minatnya ke situ, atau yang minatnya ke hukum internasional gitu. Ada itu. Pasti ada peminatan masing-masing dan kita punya kecenderungan masing-masing. Dan aku sejauh ini aku nggak terlalu suka materinya, belajar itu aku nggak terlalu suka, tapi setidaknya prosesnya itu aku bisa nikmati gitu teman-teman. Prosesnya aku bisa nikmati. Disuruh bikin tulisan, bikin paper, disuruh mereview menganalisa kasus gitu dengan berdasarkan ada legal standing-nya, ada pertimbangan dasar-dasar hukum yang kuat. Itu aku seneng karena itu kan matkulnya aku nggak seneng, materinya aku nggak terlalu seneng, tapi prosesnya setidaknya aku seneng. Itu sih yang membuat hukum itu seru. Jadi walaupun kita nggak suka, tapi kalau misalnya prosesnya itu kita suka, itu bisa enjoy gitu. Jadi sejauh ini aku sih nggak pernah ngerasa ya, bahkan mungkin sampai kayak mau salah jurusan atau apa. Seru kok. Kalau emang kamu minat ke hukum, dan kamu suka dan ada keinginan ke sana, suka melihat isu-isu hukum, apalagi kayak sekarang ini kan lagi rame banget gitu, bicara tentang FS atau orang-orang lain gitu, itu kan kasus yang menarik gitu, dan kadang itu menarik minat kita. Boleh kamu masuk juga ke bidang hukum. Ada lagi? Oke, ada tips nggak? Kadang udah baca panjang lebar. Ah, iya betul, betul, betul. Aku juga relate gitu ya. Aku juga memahami itu. Tipsnya gimana? Yang pasti itu ya, karena mungkin kita kesulitan, kita belajar lupa, kenapa? Karena kita nggak melihat itu dari atas gitu, kita nggak melihat itu secara keseluruhan. Simpelnya, aku juga dulu kayaknya waktu aku persiapan, aku kan angkatan 2020, TPS itu kan baru ada di detik-detik terakhir gitu ya teman-teman. Baru diumumin TPS, kan sebelumnya itu aku belajar juga dong sejarah. Itu aku juga struggling untuk belajar sejarah. Karena apa? Karena kan kita belajarnya sejarah itu secara topikal dan kadang kita nggak runut gitu ya belajarnya. Hari ini kita belajar sejarah Indonesia tentang kerajaan-kerajaan. Minggu depan kita belajar sejarah dunia tentang Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua. Itu kan nggak urut ya. Terus minggu depannya lagi kita belajar tentang penjajahan Jepang. Minggu depannya lagi belajar tentang Orde Baru. Itu kan nggak urut, dan aku nggak terlalu merekomendasikan cara belajar seperti itu. Kenapa? Karena sejarah itu kan aku melihatnya sebagai satu keterkaitan gitu ya. Peristiwa yang satu mempengaruhi peristiwa yang lain, dan itu kalau kita nggak dapet big picture-nya, kalau kita nggak lihat itu secara keseluruhan, itu akan lost dan akan mudah untuk
kita lupa gitu. Tapi kalau misalnya kita kayak sekarang nih, aku nggak bilang aku jago atau apa, aku udah mahir hatam sejarah, nggak. Ada beberapa yang aku detail-detail juga aku nggak dapat, aku miss juga detail-detail itu. Tapi setidaknya alurnya aku udah ngerti nih, sejarah Indonesia itu alurnya apa, mulai dari kerajaan-kerajaan gitu ya, terus kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, terus bangsa Barat masuk, kenapa bangsa Barat itu bisa masuk, ya, karena Konstantinopel ditutup dan sebagainya, terus orang mulai mencari rempah-rempah, terus Portugis dan Spanyol itu ke Indonesia. Kenapa Portugis bisa sampai ke Indonesia? Nah, aku udah mulai, oh ini ya maksudnya, alurnya kira-kira ini. Gitu. Terus nanti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang, Indonesia, merdeka, terus nanti masuk mempertahankan kemerdekaan era revolusi gitu ya, 45 sampai 49. Terus 49 sampai 50 itu era Republik Indonesia Serikat. Terus era UUDS 1950, terus nanti tahun 59 keluar dekret presiden 5 Juli 59, terus gitu sampai akhirnya Orde Baru selesai, reformasi dan seterusnya. Sejarah Indonesia masih akan terus panjang ke depan. Itu jadi yang dituntut adalah mungkin kita juga punya ekspektasi terlalu tinggi gitu ya. Kalau untuk level UTBK, aku udah singgung di awal tadi, kita nggak dituntut yang macam-macam, teman-teman. Kita dituntut untuk memahami peristiwa ini punya kaitan apa gitu. Dan pertanyaannya, aku sih melihatnya jarang ya, soal-soal yang berkaitan dengan tanggal, berkaitan dengan tahun gitu. Yang dituntut, yang ditanya adalah berkaitan dengan konsep gitu. Peristiwa ini punya kaitan apa dengan peristiwa ini, pernyataan-pernyataan ini berkaitan nggak dengan peristiwa sejarah tertentu, gitu kira-kira. Jadi, satu lagi, tips yang aku sering terapkan adalah nonton film sejarah. Gitu. Ya, banyak kok dokumenter atau ya film-film bioskop juga kadang ada banyak gitu ya. Bukan untuk teman-teman belajar sejarah dari film, enggak lah. Film itu kan kadang ada fiksinya, kadang ada interpretasi penulisnya atau sutradaranya terhadap peristiwa sejarah gitu. Aku kalau teman-teman lihat di video-videoku yang lain di YouTube-nya Bersinar, ya di sini ya, tadi tentang YouTube Bersinar itu, aku seringkali kalau ngajar itu memberikan rekomendasi film yang relevan tentang materi yang kita bahas. Misalnya film materinya tentang kemerdekaan Indonesia dan penjajahan Jepang dan kemerdekaan Indonesia. Itu aku merekomendasikan film Soekarno gitu, film Bung Karno, yang walaupun saat itu sempat ada kontroversi ya terkait dengan film itu. Tapi nggak apa-apa, setidaknya bukan untuk teman-teman belajar dari film itu, tapi teman-teman bisa dapat gambaran yang lebih jelas. Kan kita lihat langsung orangnya, kita lihat langsung pemainnya, dan kita bisa dapat gambaran itu. Jadi kalau belajar, kita lihat misalnya ada nama tokoh tertentu, dan kita udah pernah nonton film tentang orang itu, ya tinggal ingat muka pemainnya, kira-kira gitu. Itu kan akan memudahkan kita juga. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita bisa akhiri ya teman-teman ya. Udah 1 jam lebih juga. Oke, ya sama-sama. Oke, cukup ya. Kalau nggak ada lagi, kita bisa akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat belajar TPS dan juga belajar sejarah dan materi-materi yang lain pastinya ya teman-teman ya. Dan aku doakan di sini semua teman-teman kita semua bisa lulus di SNBT maupun ujian-ujian mandiri, dan tahun depan aku bertemu teman-teman sebagai mahasiswa di PTN favorit atau PTN tujuan teman-teman semua. Itu aja, mohon maaf kalau ada salah kata kekurangan. Terima kasih, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, makasih semuanya.